bagel beling sekali bang. Pokoknya nggak ingat siapa-siapa. Diduelin sama satu orang. Dia cuma begini tangan satu. Ayo dong maju. Anjir. Saya jalan mundur bang. Pas dia ngeluarin tangan satu, 0,2. Dua satu gede, satu kecil. Sama temen satu diserobot, di bagel batu kakinya kepret. Itu sama anak udah. Ada bang sampai nyesret begini. Nah itu kok jebol Dan? Kenapa tuh Dan? Pas aneh sampai di tongkrongan, sempat aneh banting bang. Terus itu yang ngasih tahu masang ilmu itu dia nggak ada, udah kerja udah vakum. Oh yang masangnya udah vakum? Buset. Jadi pas ini kenapa bisa jebol Dan katanya. Gua nggak ngerti dah, pokoknya gue di situ. Ya kenapa nih ya kan harus tanya besar betul. Buat anak-anak tanya besar. Akhirnya sama temen aneh, udah sini gue yang make coba. Aneh kasih tahu cara. Besokan harinya juga pada jalan ya. Cuma aneh nggak ikut turun bang, di motor diem karena kan masih sakit. Oh ya betul. Masih basah kan, ikut jalan. Wih, gak apa-apa bang. Set. Sininya kan sini bahaya bang, kalau kena batu kita nggak bisa begini. Oh ya betul. Jangan urat kayak batu cepret, ditarik begini. Saya kagak apa-apa, mundur kagak itu orang. Udah langsung maju aja. Lah kok bisa begitu Dan ya? Artinya kenapa tuh Dan ya? Yang lu tangkap artinya kan lu secara pribadi sebagai pengguna lu paham dong apa kenapa? Apa memang udah nggak cocok di lu apa gimana menurut lu? Nggak ngerti ya, akhirnya mungkin karena aneh ada belum jalan, pasti jalan sama cewek dulu lagi. Oke. Anak muda. Gua paham nih, berarti mungkin apes lu kali ya? Apes, ya kan kalau dibilang anak tawuran itu ketemu cewek pasti apes. Dan itu bener adanya juga. Bener bang, itu kayaknya. Ya. Itu sih. Kayaknya. Jadi ini ada kesimpulan lagi nih bisa gue petik, memang sekuat apapun namanya ilmu begitu ya, apalagi itu hasil jual beli kan. Iya benar. Ada titik lemahnya itu adalah dengan wanita tuh. Jadi makanya buat cowok-cowok yang mau fight nanti jangan dulu aja. Tapi jangan lah ya, aduh kacau itu. Pusingin dulu segala macam, makan pedes kayak kan baru berantem. Baru berantem ya. Iya benar. Oke nih Dan itu juga tadi gua kepo tuh Dan. Emang kalau secara itu kan benda-benda begitu bisa dipinjemin Dan? Kalau aneh waktu itu diamanatin bisa bang, cuma batas satu orang. Batas satu orang, nggak boleh 2 atau 3. Ya dah, kasihan deh lu kagak dipinjemin. Satu orang, ya, aneh pinjemin adalah. Emang dia anaknya baktunya, aneh percaya sama dia. Pegang, coba lu pakai. Tapi bener emang terbukti tuh ya. Terbukti, jadi robot dia langsung. Robot. Jadi robot aja. Oke nih Dan, berbicara masalah tadi juga gangster nih. Gangster tuh cara ributnya seperti apa sih Dan? Apakah memang dia janjiannya di mana dan cara mereka janjian dan cara mereka bertempur bagaimana sih Dan? Apa yang diperjuangin Dan? Coba lu jelasin Dan. Kalau masalah mau bentrok begitu ya tawuran itu dari HP ke HP sih bang. Siapa biasa yang janjian? Adminnya kan yang megang ada tuh. Oh ada admin. Satu sosial media lah ada. Jadi adminnya konfirmasi ke yang lain nih gimana mau. Akhirnya dia bilang, malam ini kita ketemu sama ini di sini. Bener ketemu. Begitu cara kerjanya ya, anjir. Jadi buat ngibarin bendera lah ya. Dulu aneh punya sempat bendera juga ada. Bendera gangster lu sendiri nih, gangster. Tapi bawa nama Barat ya? Bawa nama Barat. Oke. Lalu kalau misalkan nih ada nih gangster tuh kerjaan, gangster tuh lebih kepada lebih bentrok apa mau dia ngerampok? Ini gue tanya terang-terangan aja ke lu nih. Tujuannya sebenarnya ya, kalau misalkan geng motor yang beneran itu bang ya, dia tuh nggak pernah yang namanya ngebegal, ngejarah kayak apalah barang-barang gitu, motor segala benda HP, enggak begitu. Dia fokusnya satu titik udah sama gangster. Yang memang udah janjian tadi tuh, dijanjiin sama admin tadi tuh. Oke. Lantas kalau misalkan ada gangster yang diberitakan nih, gangster ini melakukan tindak kriminal berupa pencurian sepeda motor, itu gangster apa tuh kalau menurut lu? Kalau aneh sih menurut aneh itu salah ya, karena kan kalau di Jakarta itu geng motor itu terbentuknya karena emang buat tawuran lah ya palingnya. Nggak seharusnya kita ngejar barang begitu, salah itu seharusnya sih. Salah ya, itu berarti gangster KW kali dong ya. Yang baru naik namanya mungkin mau naikin nama cara itu. Oke, tapi kayaknya kan nggak banget ya, jadinya
gangster-gangster yang kagak nyolong-nyolong ibaratnya nih jadi ketularan ya. Iya. Jadi image-nya, oh gangster begitu tuh. Iya, jadi kan yang kalau yang tahu dunia begitu paling gangster mah tahunya bentrok sama gangster. Kalau yang jarang-jarang begitu mah paling begal ya. Itu dia baru di dunia itu baru terjun, bukannya aneh mau Ngebanggain sombong, sendiri deh, ngebanggain tapi sendiri, emang yang real sejatinya gangster tuh nggak begitu lah. ya. Nggak begitu. Tuh dia tuh. Lantas pernah ngalong sampai kemana nih Dan? Artinya kan teritorial lu kan dalam pengembangan gangster kan harus luas dong. Luas. Nggak mungkin main di barat doang Iya, dong. iya. Ntar dibilang lu akam sih lagi. Iya, iya benar. Pernah sampai kemana Dan lu waktu ngalong Dan? Paling jauh sih ya ada pernah ke selatan di Pasar Minggu. Ke selatan, boy. Selatan gangster mana Dan yang lu bentrokin? Ada lah ya namanya geng, nggak usah disebutin. Oke, pokoknya gangster selatan lah ya. Oke. Ketemu di lagi jalan itu cuma 50 motor, 50 lebih lah motor anak-anak. Jalan emang nggak semuanya ikut bang. Akhirnya pas lewat underpass Pasar Minggu ketemu. Itu dia segabrak-gabrak asli. Anjir, daerah Pasar Minggu nih. Kalau misalkan kalau kayak dia naik patas atau apa itu bisa 3-4 patas. Buset. Mending Ya, karena dia bawa motor dia. bawa motor. Akhirnya pas di situ dipegat bentrokin jebolan nih bang. Oh lu jebol? Jebol. Ini akuin aneh jebol emang karena kan kalah BR, kalah rakyat juga di situ. Jadi pas maju emang sempat dia mundur dikit, dibalikin dari belakang rame. Aduh, digertak sekali, cabut aneh langsung mundur. Udah kabur biar-biaran. Apalagi di kampung orang ya? Kampung orang. Kita nggak tahu sela. Jalan-jalannya lewat mana. Akhirnya ini jebol, udah cabut. Balik lagi ke barat. Tapi menurut lu Dan, selain di situ ada lagi nggak? Ada lagi nggak lu pernah mentok sampai selatan dong? Apa ada lagi? Paling jauh kemana lu pernah ngalong? Timur pernah, cuma nggak terlalu lama di situ sih. Yang karena udah ditembakin gas air mata. Tapi cepet ngerasain nih bentuk sama gangster timur. Buset, ceritain Dan, kejadiannya di mana Dan? Jadi malam Senin Malam Senin. janjian, wah ini itu udah lepas dari ilmu hitam ya. Oh, lu udah kagak jadi pengguna lagi. Udah nggak Berarti artinya udah habis kena dong. Iya. Betul. Pas di situ jalan ketemu di daerah timur di apa sih kalau dari Cempaka Putih lu ke sono lupa dah tuh namanya. Ketemu di situ, wah asli segabrak-gabrak. Maju sempat ada berani itu tuh emang niat bang, buku penjalan semangat banget. Maju batu dari sono. Pas aneh balik badan begini jebol batu. Aduh. Kena itu belakang. Lu kena tuh. Nggak berasa. Pas teman-teman ini langsung dipegang. Wah parah, lalu kena kata dia. Serius pas sama dia. Wah gila. Bener. Kalau botak ya mungkin ada pitak. Iya betul. Ada itu kena. Cuma selesai itu puyengnya bukan main bang. Iya. Di motor sampai senderan begini. Di gayor 3 tuh senderan di tengah. Wah kepala gue puyeng. Udah lu sini aja tenang. Ntar kalau ada musuh nggak usah turun ya. Akhirnya jebolnya sih itu pas aneh kena batu, anak-anak ngebalikin gas air mata, tau-tau dari samping. Sekitar ada 5 gas air mata lah. Sama polisi di aja. Perih. Udah gitu pala kena puyeng. Akhirnya sama teman kan naik motor diginin, ditekep pakai baju jaket. Diginin. Sekarang ngocor terus bang. Di sini ada. Aduh, ya ampun. Parah. Tidak. Karena kan udah nggak pengguna lagi ya. Kenapa lu nggak mau ngelanjutin pengguna lagi Dan? Karena emang aneh udah nggak percaya. Udah nggak percaya bang. Selepas kejadian itu lu udah nggak percaya bener ya? Iya karena aneh mikir kalau gue tetap maksain pakai ini, gue bisa mati pasti. Karena kan masih pakai aja udah kena. Lah artinya selepas lu pakai tingkat keselonan lu berkurang apa malah tetap stabil apa bagaimana coba Dan? Stabil aja tetap sih. Stabil. Cuma kalau lagi niat lebih stabil aja. Gitu. Ini dicakap deh artinya cuman buat pelapis aja kali ya. Iya benar. Pelindungan ya Dan tapi dari sepanjang obrolan tadi kayaknya memang lu setiap lu ngalong tuh ya dalam ngalong apa namanya gangster tuh banyakan jebolnya Dan ya. Banyakan jebolnya kayaknya ya. Iya betul. Karena memang gimana tuh Dan alasannya Dan? Karena emang kadang sih anak-anak itu maksain bang, rakyat dikit tuh tetap mau jalan. Emang batu-batu sih. Kadang juga kita nggak mau ikut karena nggak enak. Udah ada temen nyamper ke rumah. Akhirnya ya udah.
kadang banyak jebolnya, kadang ya menang jebol, karena kan tawuran juga nggak selamanya kita menang. Iya Bang. betul Benar harus nggak? berimbang lah. Harus berimbang. Kita kan bukan robot beneran, Iya. robot yang Kalau- dibikin. Kalau kita robot sih maju begini enak. Aduh. Benar. Gokil Nanggung banget pasti. ya, berarti ya memang begitulah hidup. Kadang-kala kita ada fasenya di atas angin dan juga ada fasenya di bawah. Oke Dan, tadi tuh menarik tuh Dan. Yang pengen gua tanya di sini artinya gangster tuh kalau mau jalan ya, kalau mau janjian tuh nggak selalu malam minggu Dan. Enggak, kadang hari biasa juga bisa. Bisa juga kan emosi. Karena kan hari biasa dulu masih SMP ya. Hari biasa balik subuh udah nggak tidur langsung lanjut sekolah. Buset, Iya, langsung lanjut sekolah. Muka kucel aja. muka kucel langsung aja sekolah. Karena kan walaupun mandi kita tetap aja kucel loh, namanya belum tidur. Ya iyalah bro, efek Cuma begadang. tetap bro. minyak wangi mah tetap. Iya, minyak wangi mah Karena tetap. banyak cewek-cewek juga. Aduh, Guys. gokil. Itu kali ya kejadiannya itu kali ya. Bisa jadi Dan, karena memang efek itu Dan. Dan lantas sampai sekarang nih gimana? Lu masih tetap menggeluti dunia gangster apa enggak sih Dan? Sekarang sih udah bener-bener stop ya. Stop. Stop banget. Karena awal pertamanya stop itu ada bang ceritanya sih. Bagiin Dan, artinya di sini nih titik balik seorang Jidan bisa keluar dari zona gelap itu. Kenapa tuh Dan? Jadi dulu Ane udah punya KTA Jack kali terus udah punya. Oke. Punya KTA. Yang di sini nih ya, Ane betul. udah sempat terjun ke supporter lah. Suatu malam itu temen nyamper rame di telepon dan gue udah di depan gang. Oke. Nah di jalan sambil jalan ke depan tuh kayaknya kok hati berat gitu mau ikut mikirin orang tua mulu, kepikiran gitu. Akhirnya Ane tanya, "Lu mau jalan kemana?" "Udah kemana aja." Ane kalau anak-anak udah bilang kemana aja yuk jalan. Nggak jelas, Nggak jelas. berarti. Abu-abu. Abu-abu dah. Berarti belum ada fake janjian nih ya? Iya benar. Akhirnya ya udah duluan dah. Ntar gue bawa temen nih dari sini satu naik motor Sherlock aja. Kata siapa? Kata lu nih. Kata Ane. Terus. Oh yaudah ntar gue jalan-jalan gue Sherlock. Benar di Sherlock, tapi Ane nggak jalan bang. Nggak jalan, tahu-taunya dia lewat sini bang. Jalan sini minta jatuh. Oh, laut Hutan Jati sini nih. Iya. Ini yang gue dapat cerita dari salah satu senior dari Jack Leadership. Hah? Kalau bilang wakil Korwil lah. Oke, oke. Bang Cie. Bang Cie nih, oke. Bang Cie. Nah katanya sih di sini lagi ada Korwil juga, lagi habis pada selesai apa gitu. Rame dari sana bang. Buset. Nah itu gua gabungan dari berbagai elemen lah, aliansinya banyak. Suatu ketika pas Ane dengar kabar Kamal diserang, ada Kamal. Maaf nih Kamal ya. Disebut Maaf. juga nih akhirnya Iya. nih ya. Kampung Kamal itu diserang sama gangster. Hmm. Yang Ane denger sih katanya BR-nya itu ditaruh di mobil. Anjing. Oh. Banyak amat itu. Mobil pribadi ditaruh. Oh, dia sampai bawa niat begitu ya, Iya, bawa begitu. tapi pas ketemu sama Ane sih mobilnya nggak ada, apa karena di depan nggak tahu ya. Akhirnya di situ salah satu anggota dari Jack Sumur Boraya ada yang ikut. Tatonya di situ, pakai baju 17 tahun celebrate Jack Leaders, identitas dong. Seharusnya dia kalau mau ikut begitu nggak usah pakai yang berbaur Jackmania, minimal biasa lah. Baju pakai polosan baju lah ya. polos. Oh. Dia ngikut ya mungkin situ ya yang kesalahan fatalnya dia ya. Dia nyerang Kamal, sempat ada yang ketangkep juga ada tuh. Kebesokan harinya dari organisasiannya Sumur Boraya itu dipanggil bang dari pihak sekret Jack Leaders dipanggil suruh datang karena di foto ada dia pakai baju Yang pakai baju selebret itu. Ah. Salah satu dari orang-orang sekret ini kenalin kalau dia tuh anggota Ane. Pas Ane lagi bangun tidur apa habis sisa ditelepon sama ketua. Dan di mana? Di rumah. Emang apa? Ada masalah nih organisasi ke sekret. Oke, OTW Ane bang jalan. Bang Cie udah ngeliatin nih Bang Cie. Wih Bang Cie kacau. Temen Ane itu dibawa kemari. Dia nggak mau jujur awalnya. Maksudnya udah lu jujur aja. Iya, betul. Kalau lu ngikut, karena sih sempet dia nyerang Kampung Bali. Kampung Bali juga ada pengurus dari sini diserang kampungannya. Udah lu jujur aja kalau lu ikut. Kan emang sampai Ane digini sama Bang Cie. Lu ikut juga. Bang Cie belum kenal Ane bang. Cuma Ane kenal Bang Cie. Iya betul. Lu ikut. Enggak bang. Lu gangster juga bang. Akhirnya enggak, lu jujur bang. Akhirnya jujur bang. Iya bang, gue ngikut geng motor tapi di kejadian itu Gua nggak ikutan. gue nggak ikut bang. Demi sumpah, sampai bersumpah demi nggak ikut. Pokoknya dibahas lah semua tuh sampai panjang lah ya. Bang Cie ngancem. Oh. Bang Cie, aduh. Emang kalau cerita itu Bang Cie selalu ketawa sih bang. Ane dibawa kemari.
Ane diancam, deh lu jadi mata-mata sini. Kalau sampai ada penyerangan di mana-mana nih, lu yang gue cari. Wah, langsung gimana gitu, waduh, panik lah. Iya betul. Masalahnya yang aneh punya KTA Kalideres. Organisasi ngesupnya di Kalideres. Betul. Masa iya aneh nggak ngelepasin gitu aja? Benar. Nggak mungkin dong identitas. Akhirnya ya bang siap, aneh siap aja. Mulai dari situ aneh udah nggak pernah ikut lagi. Akhirnya ditarik lah kemari. Oke. Jadi memang ada hukum sebab akibat lah ya. Iya benar. Karena dari sebuah kejadian yang memang bukan lu yang ngelakuin, sampai akhirnya lu ditarik buat malah jadi keamanan sini lah. Keamanan sini bisa dibilang iya. Karena waktu itu sini juga ada momen yang gua rasa nyesel sih bang. Karena apa, sini tuh pernah diserang sama gangster juga. Buset. Kan daglok banget. Wah, ini kan anjir. Ini Ya. bukan ini bukan. Ini kan organisasi. Iya betul. Pelaku Enggak. dia ngapain nyerang kemari? Ngincer lu apa karena apa? Enggak, kalau ngincer dulu belum ada yang tahu kalau aneh udah punya KTA Mari, cuma belum digabung di Mari, masih di dunia malam. Itu emang geng itu tuh aneh mikir, wah ini jangan-jangan yang bekas perang sama gua tadi nih yang nyerang. Jadi tuh malam ketemu di pintu 2, di pintu 2 ya kan. Bentrok, narik ulur ya kan. Akhirnya dijebolin, gue tamat anak dijebolin. Dia lari sampai ke polsek, muter hari-hari tuh nembusnya. Nah mungkin ya dia dari arah sono dia nyerang sini. Awalnya dia mau gunting aneh bang kayaknya. Di sono ada, di sini ada, jadi aneh di tengah-tengah dipres. Gitu. Iya betul. Dipres ya kan. Akhirnya nggak kesampean. Jadi di sini lagi lumayan rame lah. Diserang sampai pagar ditutup, diginin celurit. Anjir. Pagar kan gila ya. Maksudnya ini organisasi, lu nggak usah nyerang-nyerang begini. Iya. Kalau di situ keadaan HP aneh nggak mati bang, nggak lobet. Mungkin lu bisa kemari kali, lu giring kemari kali. Kemari semua anak-anak. Mungkin aneh bisa ngamanin ini. Karena HP mati, pengurus juga ngabarin di grup. Betul. Telat lu nggak tahu info Iya, ya. nggak tahu info, HP mati. Tahu-taunya pagi pas nyalain HP, gua Dapat kabar kayak begitu. dapat kabar ini gangster mana wah. Gangster yang semalam gue bentrokin kalah dulu. Kalau nyerang Mari. Aduh. Nggak etis lah. Nggak etis, Ini nggak kan etis. supporter. Ini supporter lah Masa, ya. iya kalau mau di luar lah. Di luar lah. Ya itu juga bentuk apa ya? Gue bilang dia nyerang ini juga karena puyeng juga kali dia ya, kagak ada musuh. Iya. Udah kalah gitu ya kan. Gue bantai sekret aja deh kata dia kan. Oke. Parah itu sekret sampai bisa. Kacau. Ya emang dunia malam beda cerita, beda gaya ributnya dan beda cara pertemuan ributnya. Iya. Lantas sekarang nih Dan nih, setelah lu vakum dan lu udah, gue bilang jadi keamanan di sini Dan, masih ada nggak kejadian-kejadian gangster nyerang Mari? Nah Dan lantas tuh Dan tuh, artinya setelah lu nih sekarang jadi keamanan di teritorial secretnya Jackmania Jakarta Barat, masih ada nggak Dan penyerangan dari pihak gangster Dan? Awal pertama aneh gabung di Mari ya, itu sempet ada info karena kan aneh masih berbaur di grup itulah. Ada info katanya mau diserang. Oh nih daerah Mari nih. Daerah Mari. Bu aneh sigap. Itu masih nyimpen BR bekas dulu. Sampai aneh bikin dari stainless 0,0 buat jaga-jaga. Sampai 0,0, 0,3 nih bawa kemari jadi 2. Iya. Buat pegangan di Mari. Iya, bener. Akhirnya dapat info. Wah bener bang dari sono. Datang benar. 2 motor klakson tin. Aneh sama Bang C lagi di sini nongkrong rokok. Bang C megang kedukan sampah yang besi, patkai kalau dia bilang ini tongkat patkai. Bang C parah. Akhirnya Bang C megang itu, aneh nggak megang apa-apa tuh pertama. Wih, bang ini bang orangnya yang mau nyerang. Aneh bagel, cepret, nggak kena dia ngeles sama Bang C pengen digaruk. Bang C punya rasa kasihan masih bocah. Emang dia udah sampai jatuh artinya? Belum, masih dia cuma ngeles. Tahu-taunya di ujung 84 itu di sana ada, pada puter balik, rame, anak-anak dia. Itu kalau sampai kita diem, mungkin kita diserang. Dia babi buta kita lah. Kali mungkin, ya kan, mendingan kita cabut dulu bang, nyari apa kayak gitu kalau memang bener diserang-serang. Akhirnya mungkin dia udah panik, temen yang ngasih tahu, rame di sana, jangan. Puter balik, rame, kata Bang C, rame. Wah, ada iya, lu cuma berdua doang ya? Berdua. Aduh. Yang lain masih pada makan lontong. Sekitar jam 3-an. Anjir. Jam 3 pagi kejadiannya? Jam 3. Buset, parah banget. Aneh sama Bang Cie tuh berdua. Aneh bagel nggak kena, akhirnya dia ngeles. Dia ngeliat ke belakang doang. Mungkin dia ngenalin muka kali. Wah, ini kayaknya bukan gangster juga nih dikata gitu ya. Akhirnya dia pada puter balik, kata Bang Cie, wah rame. Akhirnya ada temen ngelokit bang, ngeliat ya situasi.
sampai ke sana udah nggak ada, udah sepi. Mungkin kata aneh bilang udah nggak usah dicari, dia mau udah arah Jalan Mogot. Oh berarti dia mah kagak lanjutin ngebantai lu lagi nggak ya? berani dia. Kalau sampai berani mah lain cerita lagi pasang lah. badan lagi pasang badan buat sini. Kata aneh udah cinta sama di sini ya, lah. Iyalah, artinya ya udah kesepakatan tuh, Iya, artinya lu udah kesepakatan. jadi keamanan di sini ya. Iya Dan, ya? benar. Itu tadi pas ketika lu memang masih di fase gangster tuh Dan. Artinya korban terparah yang pernah lu sikat ada nggak sih Dan yang memang sampai bagaimana? Gitu? Ada satu. Itu di jalan di dekat warung pojok Tangerang. Lewatin Sedayu dikit yang mau ke Porisnya situ. Ketemu bers lagi lawan-lawanan arah. Itu emang ketemu nggak janjian, emang lagi ngalong, tapi ketemu secara tiba-tiba. Karena aneh gimana ya, dibagel beling sekali bang. Itu, emosi naik gitu. Nggak ingat, pokoknya nggak ingat siapa-siapa. Akhirnya maju berlima, maju, bret, pada nyilang dah tuh lari, bret. Diduelin sama satu orang. Dia cuma begini tangan satu, ayo dong maju. Anjir. Saya jalan mundur bang. Siapa tuh orang itu? Orang musuh, ayo dong lagi. Nggak tahu dia, cuma ngegertak punya TikTok atau apa nggak tahu. Ya ini bocah dalam hati. Akhirnya anak-anak dikerbutin, cuma digini dong sama dia ceteng. Buset 0,0 megangnya gede banget ceteng. Ayo lagi dong, biar lu mana yang gedean di tangan satunya di belakang. Totonya tangan pas dia ngeluarin tangan satu 0,2. Anjir. Dua satu gede satu kecil. Jadi apa cancorang yang dia. Saya ngeri amat. Cancorang, wih gila, serem ya kan, seru nih bentrok. Anak-anak dia pada turun juga ber. Dari belakang anak-anak juga sempat main batu lah ya, katanya ini jangan main batu, takutnya depan kena yang lebih maju teman sendiri. Akhirnya bagelin batu, lu maju kalau mau pakai batu maju. Sama temen satu diserobot buat dibagel batu kakinya cepret, sempet jatuh gubrak, dia lari bang. Aneh udah aneh bagel begini, trep, jaketnya nyangkut, nyangkut, trep, jatuh dia begini, tatonya si jaket kebelah, karena kan masih tajam, masih baru beli yang trep, jatuh, wah gua nggak tega. Aneh ngejarin yang belakang, itu sama anak-anak udah. Dikira mah ya punya ilmu atau apa kebal, tetap darah juga. Biar diambil sama anak-anak, set dapat. Temen lu kena nih. Tapi parah itu orang tuh. Parah bang, sampai nyesret begini. Tolong. Aneh lari, aneh tendangnya pala sekali. Ya Allah. Karena udah saking emosinya, dia konyolnya itu begini bang. Maksudnya kalau lu nggak punya pegangan nggak usah gaya-gaya lah. Gaya-gaya, apa sendiri. Itu jatuhin ya kan. Buset sampai gue belakangnya kena sampai sini. Pala cuma dibaprak pakai balok kalau nggak salah mana. Tapi sampai gimana Dan? Sampai meregangnya apa? Enggak tuh Dan, kabarnya Dan? Kalau kabarnya sih aneh nggak tahu ya. Nggak tahu dah ya. Nggak tahu. Mendingan jangan tahu dah ya, ngeri banget itu. Sempat pikiran juga bang, gue ngejatuhin orang begitu kasihan juga ya. Karena gimana kalau gue yang jadi dia gitu. Mikirnya gitu sih. Cakep nih, ini masih ada pikirannya juga nih katanya. Sampai di motor diem, lu ngapa diem? Enggak apa-apa. Capek pikiran yang tadi ya Dan. Orang aneh tendang juga bang, bukan buah. Tolong katanya, tolong. Wah gila parah itu kasihan banget. Kacau. Pada buya. Mungkin pas aneh cabut dia ngebalik ngambil itu orang. Darah semua udah parah. Berarti Dan nih dari rangkaian perjalanan lu nih menggeluti dunia hitam di gangster nih. Lawan terberat lu menurut lu ya lawan anak mana? Timur sih. Timur. Boy deh. Bravo. Dari Timur nih. Kenapa alasan lu bilang Timur? Karena dia emang aneh akuin emang strong lah ya. Kompaknya bukan main. Timur mantap nih. Timur luar biasa Dara. Mantap Timur. Tapi kan seenggaknya itu masa lalu lu ya. Masa lalu. Tapi kan kita nggak tahu, kalau aneh nggak tahu sekarang ini di dunia itu gimana lagi ya kan, nggak tahu perjalanannya karena udah vakum. Udah vakum sama sekali, bener-bener udah vakum lah ya. Iya. Yang sekarang nih Jidan nih udah jadi insya Allah jadi orang yang baik lah deh. Jadi pengurus sekretariat ya. Jackmania Jakarta Barat. Hikmahnya apa Dan? Yang bisa lu petik buat pribadi lu sendiri Dan? Yang sekarang ini apa Dan? Kalau hikmahnya sih banyak bang ya, mungkin udah banyak abang-abang senior juga yang ngajarin kebaikan, yang udah pernah ini kayak semacam kayak Bang Cie, Korwil itu pada ngajarin lah ya, pada ngajarin. Ya udah lu nggak usah ngikut-ngikut begitu, lu mau ngapain? Betul. Sekarang mah udah zaman yang kayak gitu, sekarang mah zamannya cari duit. Ya. Bener juga mikir gue. Terus dapat pengalaman yang bener-bener tadinya nggak tahu, udah ada banyak hal yang nggak tahu, jadi
tahu bisa dijalanin sendiri gitu sih. Emang ada bagusnya juga bisa gabung di sini. Mungkin kalau belum ditarik sama Bang C mungkin masih dunia malam terus, masih berjalan lah ya. Nah nanti Dan kalau misalkan nih dari teman-teman yang memang nonton ini dan dia mau tertarik gabung di sekretariat Jackmania ini, boleh nggak nih Dan? Boleh. Boleh lah ya, dengan membuka pintu lebar-lebar Dan ya. Itu nanti ya bisa langsung aja tadi yang dibilang sama Bang Wildan, datang aja langsung ke sini lah ya. Kemana tadi Dan? Iya, kemana tadi alamatnya Dan? Jackmania Kalideres. Jackmania Kalideres. Oke, langsung temuin nih Korwil beserta pimpinan dan jajaran staff-staffnya tuh, betul. Oke Dan, ini yang terakhir nih Dan nih. Tolong lu berikan pesan-pesan lu buat adik-adik maupun gangster-gangster Jakarta Barat Dan nih. Bagaimana Dan pesan lu Dan? Monggo Dan disampaikan Dan. Buat semuanya ya yang masih terjun di dunia pertempuran atau tawuran lah ya, udahlah stop, nggak usah ada keributan gitu. Masalahnya kan kita udah lagi zaman, kita juga lagi susah begini, berkata stop tawuran, nggak usah perpanjang lagi lah, masalah-masalah bisa diomongin baik-baik dengan secara kepala dingin gitu. Kepala dingin. Benar-benar. Lah emang sumber masalahnya sebenarnya apa sih gangster tuh? Kalau sumber masalah sih mungkin nggak ada Bang, cuma namanya mau kuat-kuatan nama gitu. Paling emang sebenarnya dasarnya kagak ada masalah kan? Nggak ada. Cuman main yuk janjian bentrok, adu kuat gitu kali ya. Kuat, dirin bendera. Oke. Ya memang kayaknya kagak ada faedahnya banget ya Dan ya? Iya benar. Nggak ada sama sekali. Ada luka. Pulang berangkat malam pulang pagi. Iya. Nggak ada jalannya. Kagak ada gajinya lu. Digaji kan? Kalau kena kita nggak. Iya betul. Aduh kacau luar biasa Bang. Ya jadi memang buat penonton setia CJ Channel kurang lebihnya itulah kisah dari sahabat gue Wildan ya, Jidan yang barangkali bisa diterima buat teman-teman semua nih. Yang sekali lagi memang kisah itu bukan untuk ditiru Dan ya. Ya benar. Itu hanya kisah lalunya Wildan Jidan dari gelap menuju terang seperti terangnya malam hari ini. Benar. Dan sekali lagi gue atas nama pribadi mohon maaf bila mana dalam penyampaian ada kurang dan salah-salah kata. Bukan bermaksud menyombongkan diri apalagi mengupas poinnya kisahnya Jidan nih. Bukan itu tujuannya. Dan gue mengucapkan besar-besar banget terima kasih buat seluruh jajaran staf koordinasi dari sekretariat Jackmania Kalideres. Terima kasih banget udah dibukain pintu silaturahmi nih buat datang kunjungin kemarin nih. Oke. Akhir kata dari gue Waki Sajalah dan seluruh kerabat kerja CJ Channel yang bertugas pamit undur diri. Jalin terus silaturahmi, stop tawuran, pelajar. Bravo!